Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 transformasi geometri. Kita akan membahas soal latihan A pada soal penerapan konsep. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 165 untuk siswa kelas 9 SMP. Nomor 3, A 5,2, B 8,5, dan C 2,1 adalah titik-titik sudut segitiga ABC. Tentukan koordinat segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebagai bayangan refleksi masing-masing terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat 0,0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. Gambarkan kelima proses refleksi tersebut. Kali ini kita akan mencerminkan terhadap sumbu X. Kita harus ingat jika ada P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya adalah X, negatif Y. Sehingga kalau titik A 5,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X-nya di sini 5, Y-nya 2, sehingga berubah menjadi negatif 2. Titik B yaitu 8,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksen adalah 8, Y-nya berubah menjadi negatif 5. C 2,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka C aksen X-nya tetap 2, Y-nya berubah menjadi negatif 1. Kalau kita gambar pada koordinat kartesius seperti ini, kita tentukan titik A, B, C. A 5,2, B 8,5, C 2,1. Kita tarik sebuah garis. Ini adalah segitiga ABC. Sekarang kita akan cerminkan terhadap sumbu X. Jarak titik A ke sumbu X 2 satuan, maka ke bawah juga 2 satuan. A itu yaitu 5, negatif 2. B jaraknya 5 satuan, maka ke bawah 5 satuan. Ini adalah B aksen. C jaraknya 1 satuan, maka ke bawah 1 satuan. Ini adalah C aksen. Kita hubungkan dengan garis, maka ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya dicerminkan pada sumbu Y. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksennya adalah negatif X, Y. Jika titik A 5,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen adalah X-nya yang berubah. 5 berubah menjadi negatif 5, Y-nya 2. Yang B 8,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen X-nya berubah menjadi negatif 8, Y-nya tetap yaitu 5. C 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen X-nya berubah menjadi negatif 2, Y-nya tetap 1. Kalau kita perhatikan gambar segitiga ABC ini, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 5 satuan, maka ke kiri 5 satuan. Ini adalah titik A aksennya, negatif 5,2. B jaraknya adalah 8 satuan, maka ke kiri 8 satuan. B aksen negatif 8,5. C jaraknya 2 satuan, maka ke kiri 2 satuan. Di sini letak C aksennya. Kita hubungkan dengan garis, maka ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya kita cerminkan pada titik pusat 0,0. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka P aksennya adalah negatif X, negatif Y.
Jika titik A 5,2 dicerminkan terhadap 0,0, maka A aksen adalah X-nya berubah menjadi negatif 5, Y-nya berubah menjadi negatif 2. Untuk titik B 8,5 dicerminkan terhadap 0,0, maka B aksen negatif 8, negatif 5. C 2,1 dicerminkan terhadap 0,0, maka C aksen 2 berubah menjadi negatif 2, 1 berubah menjadi negatif 1. Kalau menggunakan gambar, titik A ini kita tarik garis melalui 0,0. Sehingga di sini letak titik A aksen. Dari titik B kita tarik melalui 0,0. Maka di sini letak titik B aksen. Titik C kita tarik sebuah garis melalui 0,0. Maka di sini adalah letak titik C aksen. Kita hubungkan dengan garis. Sehingga ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya kita akan cerminkan terhadap Y sama dengan X. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka P aksennya adalah Y, X. Jadi di sini kita balik. Untuk titik A 5,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka A aksen yaitu 2,5. Untuk titik B 8,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka B aksen 5,8. Untuk titik C 2,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka C aksen yaitu 1,2. Kita perhatikan pada gambar ini adalah segitiga ABC akan dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kita buat garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X. Titik A kita tarik sebuah garis dan tegak lurus Y sama dengan X. Di sini letak titik A aksen. Titik B kita tarik tegak lurus, maka di sini letak titik B aksen. Titik C kita tarik sebuah garis dengan tegak lurus, di sini letak C aksen. Kita hubungkan dengan garis. Maka ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya akan dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka P aksennya adalah negatif Y, negatif X. Untuk titik A 5,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka A aksen yaitu negatif Y. Di sini Y-nya adalah 2 berubah menjadi negatif 2. Di sini negatif X, X-nya adalah 5 berubah menjadi negatif 5. Untuk titik B 8,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka B aksen adalah ini berubah menjadi negatif 5, negatif 8. Titik C 2,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka C aksen di sini Y-nya 1 berubah menjadi negatif 1, X-nya 2 berubah menjadi negatif 2, sehingga titiknya adalah negatif 1, negatif 2. Kalau pada gambar segitiga ABC ini, kita akan cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Kita buat garis cerminnya, yaitu Y sama dengan negatif X. Dari titik A, kita tarik garis yang tegak lurus cermin. Maka di sini letak titik A aksen. Titik B kita tarik garis yang tegak lurus. Maka di sini letak titik B aksen. Titik C kita tarik garis yang tegak lurus. Maka di sini letak C aksen. Kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nomor 4. Diketahui segi 4 KLMN dengan K 1,2, L 6,4, M 8, -3, dan N 3, -1
Tentukan koordinat segi 4 K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen sebagai hasil refleksi segi 4K LMN terhadap X sama dengan 3. Gambarkan segi 4 beserta bayangannya pada bidang koordinat. Kita harus ingat jika ada titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap X sama dengan 3 atau sama dengan K terlebih dahulu, maka P aksennya adalah 2K dikurangi X, Y. Sehingga untuk titik K 1,2 yang dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka K aksennya adalah 2 kali K-nya di sini 3, dikurangi X-nya adalah 1, Y-nya 2. Sehingga K aksennya 2 kali 3, 6, dikurangi 1, 5,2. Untuk L, yaitu 6,4, dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka L aksen, yaitu 2 dikali 3 dikurangi 6,4. L aksen, 2 kali 3, 6 dikurangi 6, 0,4. Untuk titik M, 8,-3 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, sehingga M aksen 2 dikali 3 dikurangi X-nya 8, -3. Maka M aksen 2 kali 3, 6 dikurangi 8, -2, -3. Untuk titik N, 3,-1 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Maka N aksen yaitu 2 dikali 3 dikurangi X-nya 3, -1. Sehingga N aksen yaitu 2 kali 3, 6 dikurangi 3, 3,-1. Kalau kita gambar pada koordinat Kartesius, kita tentukan titik K, L, M, dan N. Titik K 1,2, L 6,4, M 8,-3, N 3,-1. Maka ini adalah segi 4 KLMN. Kita cerminkan terhadap X sama dengan 3. Kita buat garis cerminnya. Ini adalah X sama dengan 3. Titik K dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, jaraknya 2 satuan, maka di sini adalah letak K aksen. Garis L, jaraknya 3 satuan, maka ke sana 3 satuan. Di sini letak titik L aksen. Titik M, jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Maka ke kiri 5 satuan, di sini letak titik M aksen. Titik N terletak pada garis X sama dengan 3 atau terletak pada garis cerminnya, sehingga di sini letak titik N aksennya. Kita hubungkan dengan garis. Maka ini adalah segi 4 K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Nomor 5, perhatikan gambar 3.33. Gambarkan bayangan refleksi segitiga ABC terhadap Y sama dengan 2. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Titik A jaraknya adalah 1 satuan, maka ke atas 1 satuan. Di sini letak titik A aksen, yaitu dengan koordinat 3,3. Titik B jaraknya 2 satuan, maka ke atas juga 2 satuan. Maka di sini letak B aksen dengan koordinat -1,4. Titik C jaraknya adalah 4 satuan, maka ke atas 4 satuan. Di sini letak C aksennya dengan koordinat 2,6. Kita hubungkan dengan garis, maka ini adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksennya. Demikian pembahasan latihan A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.